Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu Advent kedua dengan topik persiapkan jalan untuk Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriarialah di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Tetaplah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun di dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari titah yang pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kekuatan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 19 sampai 24. Kita membaca secara responsoria. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal ini terjadi di Betania di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, olehnya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam minggu Advent yang kedua pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, selamat Advent bagi kita semua jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Presiden meresmikan di suatu daerah, 1 bulan sebelum diresmikan pasti banyak persiapan-persiapan. Setiap hari masyarakat yang bermukim di pinggir jalan raya dihimbau bergotong royong untuk membersihkan pinggir-pinggir jalanan. 1 minggu sebelum orang nomor 1 itu datang, jalan yang rusak ditimbun, diaspal, diperlebar, dan dihokmix. Walaupun kehadirannya sekitar 10 sampai 30 menit. Setelah Presiden pulang, kini pinggir-pinggir jalan tidak lagi dibersihkan. Jalan sudah berlobang-lobang, kembali tidak ada yang merawat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, topik minggu kita Advent kedua ini dikatakan adalah persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dalam Advent minggu ini kita diajak proaktif, adalah tindakan yang lebih aktif. Proaktif adalah mengambil inisiatif dan bertanggung jawab. Bukan hanya karena kondisi suasana hati atau lingkungan sekitar. Aktif dalam keseharian hidup. Seorang pribadi yang proaktif akan menciptakan perubahan positif dalam lingkungan tanpa memperdulikan batas atau halangan untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Jika masyarakat dan bangsa proaktif, maka kerja menyiapkan dan memperbaiki segala sesuatu bukanlah karena kedatangan presiden, tetapi kerja karena tugas dan tanggung jawabnya yang harus dikerjakan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan bukanlah omong kosong, bukanlah hoax, bukan hanya enak didengar, bukan pula candu. Kasih Tuhan adalah kenyataan yang kekal. Ini adalah kabar baik yang menjadi andalan setiap umat Tuhan yang beriman di dalam Yesus Kristus. Kabar baik dari Tuhan adalah seruan, hiburkanlah, tenangkanlah hati, serukanlah. Sebab penderitaan umatnya akan berakhir. Karena kasihnya dengan pengampunan dosa, maka umat Israel disuruh untuk mempersiapkan diri, menantikan keselamatan dari Tuhan. Ini bukan berita hoax, bukan berita bohong. Ini adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Seberapa berat pun penderitaan kita yang mereka rasakan juga, itu tidak sebanding dengan kasih Tuhan kepada umatnya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kita mungkin saat ini ada yang menghadapi pergumulan
yang beraneka ragam bentuknya. Dan masing-masing dari kita berharap pergumulan itu dengan segera akan menemukan solusinya. Namun sebaliknya, ada pula yang sudah pasrah, menganggap pergumulannya itu tidak akan mungkin lagi ada solusinya. Putus asa dan berkata, mau apa lagi? Ya sudah, nasib. Tetapi saudaraku, kabar baik tentang kasih Tuhan kepada umatnya tentu bukan hanya kepada pergumulan umat Israel pada saat ini. Ini juga adalah kabar baik yang kekal, yang akan tetap memerangi dan menerangi kehidupan kita, umat Tuhan sepanjang zaman. Dan kepada kita saat ini, kabar baik yang akan selalu menghibur, yang selalu meneguhkan hati kita dalam menjalani kehidupan ini, bahwa Allah adalah kasih. Kasih setia Tuhan adalah harta yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup ini. Kasih yang tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi kasih Tuhan itu nyata dan telah dinyatakan. Marilah kita pahami dan hidupi kasih Tuhan. Kita tidak sedang kehilangan kasih Tuhan karena penderitaan, pergumulan, sakit penyakit, dan kesusahan lainnya. Tetapi marilah kita lakukan seruan topik minggu ini. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jalan yang dimaksud dalam firman Tuhan dalam Advent yang kedua ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Karena itu perlu menyingkirkan penghalang di hati, yaitu situasi hati yang seperti lembah. Ini adalah yang harus diratakan supaya dapat melihat kemuliaan dan keselamatan yang dari Tuhan. Seruan seperti ini disampaikan kepada kita ketika kita diberi tugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena di era sekarang ini kita dihadapkan banyak orang yang berputus asa menjalani kehidupan karena hempitan ekonomi, karena penderitaan, pimpinan yang korup, pimpinan agama yang munafik telah membawa hati umat menjadi pesimis dan kehilangan harapan. Selama hati seseorang dikuasai oleh keputusasaan, ia tidak akan pernah melihat dan menyambut keselamatan dari Tuhan. Dan firman ini memberikan penghiburan, pengharapan, dan kepastian akan janji Allah yang telah digenapi. Biarlah seruan firman Tuhan ini menjadi penghibur dan kekuatan kepada kita. Bukanlah hati untuk dilawat dan dijamah oleh Allah, sehingga ada secercah harapan untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Ingatlah, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikianlah Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi. Tetap berusaha, berpengharapan, berdoa, dan sabar menantikan jalan keluar itu akan datang dan pasti. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan, situasi hati yang digambarkan seperti gunung dan bukit itu adalah menandakan kesombongan atau keangkuhan hidup untuk melihat keselamatan yang dari Tuhan. Gunung kesombongan itu harus diratakan. Kerendahan hati sangatlah penting untuk menyambut Raja yang akan datang. Sama seperti sikap para Majus yang merendahkan dirinya, mempersembahkan harta yang terbaik, dan berlutut untuk menyembah Sang Raja. Biarkan kerendahan hati mereka menjadi teladan, contoh bagi kita dalam menyongsong kedatangan Raja itu, yaitu Kristus Tuhan Raja Gereja. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan, dalam ibadah kami pada minggu ini, Advent yang kedua, di mana kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kiranya lembah, gunung, bukit yang menjadi penghalang dalam hati kami harus kami ratakan, supaya kami seperti orang Majus dalam kerendahan datang sujud
berlutut menyembah Engkau, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah kami, jemaat-Mu, yang Engkau sapa melalui ibadah ini. Kiranya Engkau pakai kami menjadi alat-Mu dalam kehidupan kami. Buka hati kami, iman kami, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan, setiap pergumulan. Kiranya Tuhan yang selalu campur tangan, solusi di setiap kehidupan kami. Dan di sini kami, jemaat-Mu, semakin mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Tuhan, kami dari Majelis HKBP Resort Tanjung Priuk dan tim multimedia mengucapkan selamat Advent buat jemaat Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.